Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat RSPPN, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya teman-teman. Welcome to Papdong, podcast UR penyakit dengan ngobrol-ngobrol. Kali ini ditemani oleh saya, Dr. Hardianti Kumala. Dalam episode Papdong kali ini, kita akan membahas tuntas tentang penyakit stroke. Hari ini kita akan memperingati Hari Stroke Sedunia dengan pembahasan mendalam tentang salah satu penyakit yang tantangan terbesar dihadapi oleh banyak orang. Kita akan membahas bagaimana stroke bisa terjadi, apa saja penyebabnya, apa saja gejala-gejalanya untuk melindungi diri kita dan keluarga kita, termasuk orang-orang tersayang dan tercinta kita. Nah, saat ini kita sudah kedatangan narasumber. Beliau adalah salah satu dokter syaraf terbaik di RSPPN. Kita sudah kedatangan Dr. Kumala Sari, spesialis neuro. Halo dokter, selamat pagi. Halo Dokter Kumala, selamat pagi. Halo sahabat RSPPN. Apa kabarnya dokter hari ini? Alhamdulillah saya baik dokter. Dok, kita langsung saja ya dokter ke pembahasannya. Dok, sebenarnya penyakit stroke itu apa ya dokter? Nah, jadi penyakit stroke ini kalau kita lihat definisi dari WHO, stroke itu suatu defisit neurologis vokal maupun global. Maksudnya apa? Vokal itu ada gejalanya kayak pelo, lemes separuh badan ya, atau global penurunan kesadaran yang semata-mata penyebabnya karena pembuluh darah, dan biasanya dia akan bertahan lebih dari 24 jam. Kayak gitu, definisi dari penyakit stroke. Apa saja gejala umum yang harus diwaspadai terhadap penyakit stroke ya dokter? Nah, yang harus diingat ini ya, sahabat RSPPN, kita tuh punya singkatan untuk gejala penyakit stroke. Jadi singkatannya itu segera ke rumah sakit, segera ke RS gitu ya. Se-nya apa? Se-nya senyum. Senyumnya mencong, kalau dilihat kok saat senyum nggak simetris ya, yang satu ketarik yang satu enggak gitu ya. Atau gerak, jadi geraknya kaki kanannya nggak ketinggalan ya kalau lagi jalan, atau tangan kanannya kok nggak bisa digerakkan, kok megang barang nggak bisa ya. Atau ra-nya apa? Bicara, ngomongnya pelo, ngomongnya nggak jelas gitu. Terus apalagi tadi ya, ke-nya kebas, jadi kebas separuh badan gitu. Terus apalagi tadi R-nya rabun. Rabun ini bisa mendadak tidak bisa melihat mata kanannya atau mata kirinya, atau lapangan pandangnya kok saya cuma bisa lihat yang tengah, kok saya cuma bisa lihat yang pinggir gitu ya. Atau dan apalagi tadi S, sakit kepala. Jadi harus diingat sahabat RSPPN bahwa gejalanya segera, jadi bukan hanya lemes atau bukan hanya jatuh. Jadi kita harus ingat-ingat itu gejalanya ya. Berarti jika senyumnya agak mencong dan kita sakit kepala itu juga tetap harus diwaspadai ya dokter? Betul, ya? Harus diwaspadai. Baik dok. Dokter, apa perbedaan stroke iskemik dan hemoragik? Karena kita kan tahu dok ada dua perbedaan stroke itu ya dokter. Dan kenapa sih kita penting banget harus tahu apa itu perbedaannya dok? Nah, jadi stroke itu ada dua macam. Ada tadi iskemik dan perdarahan ya. Iskemik sendiri bisa ada dua nih, ada emboli, ada trombotik. Apa itu? Emboli itu dia terbentuknya sumbatan gitu ya di pembuluh darah yang lain, seperti di karotis atau di jantung, terus dia lepas menyumbat di pembuluh darah otak. Atau trombotik itu di sumbatannya di pembuluh darah yang mempersarafi otaknya gitu ya. Dan perdarahan. Nah, perdarahan tentunya pecah dia pembuluh darah, baik di intrakranial di dalam otaknya atau di subarachnoid. Bedanya apa ini? Kadang kita bisa secara umum gitu ya, kita lihat dari gejalanya. Misalkan, kalau stroke perdarahan tensinya biasanya tinggi, lebih dari 200 sistoliknya gitu, atau dia datang dengan penurunan kesadaran. Dan gejalanya tuh biasanya kalau kita bilang namanya worsening. Jadi waktu pas dia mulai dari gejala awal, onset awal, sampai dia kok cepet sekali. Misalkan baru nih pelo, terus langsung dia lemes, terus langsung dia gak sadar gitu. Dia biasanya gejalanya worsening. Pada umumnya itu ya, walaupun tidak semua seperti itu. Dan kalau yang iskemik biasanya dia langsung gitu.
lemes separuh badan, pelo gitu, dan nggak ada gejala worseningnya. Pada umumnya seperti itu, tapi tidak semua sebenarnya seperti itu. Tetap kita mengacu pada gejalanya apa yang harus kita waspadai tadi gitu. Dan kalau untuk ininya penata laksanaannya tentunya pasti akan berbeda ya, antara stroke iskemik, sumbatan atau stroke perdarahan tentunya berbeda. Kalau untuk stroke iskemik kita punya namanya golden time. Golden time-nya itu biasanya 4,5 jam kita masih bisa masuk yang namanya trombolisis. Jadi kita masukin obat untuk menghancurkan si plaknya itu. Nah kalau untuk perdarahan sendiri tentunya kan nggak bisa pakai itu, malah tambah berdarah malah kan tambah ya. berdarah. Betul. Jadi harus dilihat juga waktu pas perdarahan kita harus segera CT scan berapa volumenya si perdarahan ini. Apakah perlu dioperasi atau tidak, itu yang kita harus itu. Jadi penata laksanaan pasti jauh berbeda antara yang sumbatan dengan yang perdarahan. Ya. Tapi dua-duanya sama-sama bahaya ya dok ya, sama-sama bahaya karena harus diwaspadai ya dokter. Betul, sama-sama bahaya karena kita harus tahu bahwa stroke itu adalah penyakit nomor 1 yang menyebabkan kecacatan di dunia. Jadi penanganannya harus tepat dan harus cepat itu. Ya. Dok, kalau misalnya penyakit diabetes dan penyakit jantung itu bisa meningkatkan resiko stroke ya dokter ya? Iya. Nah yang seperti yang tadi dokter bilang ya dok ya, penyakit jantung bisa seperti darah tinggi bisa menyebabkan pecah pembuluh darah yang seperti itu ya dok ya. Lalu dokter, bagaimana kehidupan sehari-hari seseorang berubah setelah mereka mengalami stroke dok, dan bagaimana cara kita untuk memberitahu ke mereka, ayo dong semangat untuk menjalani hidup, bagaimana ya dokter? Ya betul sekali tadi dokter Kumala ya. Jadi faktor resiko stroke itu yang harus kita waspadai ya. Tadi selain punya diabetes, punya hipertensi, apalagi sih faktor resiko. Jadi faktor resiko stroke itu ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah apa tadi? Hipertensi, gula, kolesterol, asam urat, lifestyle ya. Dan kalau hipertensi, gula, diabetes, kolesterol itu bisa bikin yang namanya aterosklerotik atau sumbatan. Dan jangan lupa juga tadi yang dokter Kumala bilang ya, jantung, kelainan irama jantung, kelainan katup jantung itu bisa menyebabkan sebagai faktor risiko untuk terjadinya stroke. Nah, yang tadi saya sudah bilang sebelumnya bahwa stroke ini sebagai nomor 1 penyebab kecacatan di dunia, tentunya saat orang udah kena stroke dia lemes separuh badan, nggak bisa gerak, sehingga harus bergantung dengan orang lain sehari-harinya. Betul, jadi support keluarga itu penting itu ya, penting, bukan hanya di sehari-hari untuk kontrol, untuk berobat kan dia tidak bisa sendiri, kadang-kadang tetap harus ditemani sama keluarga. Ya. Dan untuk mengontrol faktor resikonya pastinya butuh support juga, butuh perhatian dari keluarga. Betul gitu, dokter Kumala. Dan bagaimana ya dok ya keluarga itu biar bisa tahu, oh iya kita harus merawat pasien ini dengan cara apa, keluarga agar diberikan kesabaran, dan bagaimana cara merawatnya di rumah untuk pasien stroke dokter. Ya jadi yang keluarga harus tahu adalah faktor resikonya dia apa ya. Terus misalkan gini, pasien ini benar-benar plegi, benar-benar nggak bisa gerak ya. Berarti kan harus diperhatikan, oh nanti dia bangun tidur seperti apa, makannya seperti apa. Terus kalau dia sudah mulai bergerak, perlu nggak kita bikin akses khusus, misalkan di kamarnya sudah ada kamar mandi ya, dengan toilet duduk, dengan hand railing, itu juga perlu diperhatikan untuk kondisi lingkungan di rumahnya gitu. Baik dokter. Dok, bagaimana stroke mempengaruhi otak dan tubuh seseorang secara fisik dan kognitif dokter? Ya, jadi yang namanya stroke kan kenanya di saraf ya, saraf otak. Di saraf otak tentunya fungsinya macam-macam. Ada fungsinya motorik gitu ya, ada yang fungsinya kognisi. Jadi bisa terpengaruh terhadap memori, bukan hanya di motorik, di memorinya juga bisa. Jadi keluhannya bisa apa? Keluhannya bisa lupa. Ya, dan biasanya lupa yang
memori jangka pendek, bukan yang lalu, bukan yang lampau gitu. Memorinya biasanya memori jangka pendek yang baru, dia sering bertanya, dia baru nanya apa, nanya lagi hal yang sama. Jadi memorinya bukan memori yang dulu di mana dia tinggal, di mana dia sekolah, bukan. Tapi memori yang baru. Karena biasanya pada kasus-kasus kognisi atau gangguan memori pasca stroke itu, dia tidak punya kemampuan untuk menyimpan. Jadi kalau dia tidak punya kemampuan untuk menyimpan, dia tidak punya kemampuan untuk merecall, mengingat kembali apa yang sudah dia omongkan atau yang sudah dia ingat lakukan gitu Dok ya. Iya, tapi apa yang sudah tempo dulu dia simpan itu masih ingat dia gitu. Jadi gitu. Jadi lebih ke memori yang jangka pendek ya Betul, dokter ya. Kalau ya. yang jangka panjang yang sebelum-sebelumnya biasanya masih ingat untuk beberapa pasien stroke. Ya, dia biasanya memori yang lamanya ingat, tapi memori baru dia biasanya karena tidak punya kemampuan untuk menyimpan, jadi tidak punya kemampuan untuk merecall. Baik dokter. Dok, kalau penyakit stroke bisa terkena pada usia muda tidak dok ya? Karena beberapa orang ada yang terkena penyakit stroke pada usia muda, namun karena kita berpikirnya, aduh saya masih muda nih, jadi kayaknya tidak perlu menjaga kesehatan gitu ya dok ya. Jadi apakah ada ya dokter beberapa pasien yang terkena penyakit stroke pada usia muda? Ya ada dokter Kumala. Jadi kita lihat lagi faktor resiko. Jadi apa sih yang bisa bikin stroke ya? Seperti pengentalan darah dengan autoimun ya, atau yang pengentalan darah, atau dia hemofili, atau dia sindroma nefrosis pada anak-anak. Jadi punya resiko untuk terjadinya stroke. Dan apalagi yang sekarang berubah, lifestyle. Ya, Betul, minum coffee shop bertebaran di mana-mana. Aduh, Betul kopi banget, sehari bisa 5 kali sehari ya. dokter. Terus apa lagi? Begadang, merokok. Enak banget kan ya? Kopi, begadang, merokok, gorengan ya. Udah ya, asik banget Betul itu banget, ya, Dok. ya. Jadi lupa itu ya, anak muda zaman sekarang. Terus mereka nggak olahraga. Karena udah begadang, paginya ngantuk, nggak tidur, udah deh bangun kesiangan, udah tidur lagi aja gitu Iya ya. betul dok. Merubah gaya hidup ya dokter ya, Betul. lifestyle ya dok ya. Jadi lifestyle itu penting banget. Itu yang sudah sangat berubah di zaman sekarang, Gen Z gitu bilangnya. Iya benar dok, Gen Z bermain game ya Iya. dok ya sambil ngopi. Sambil ngopi, gorengan, Gorengan, udah ya betul, semua meningkat ya. Begadang bikin tensinya meningkat ya. Betul sekali, Gorengan dokter. nanti kolesterolnya meningkat, belum lagi apalagi anak muda jangan alkohol, konsumsi alkohol. Jadi merokok, alkohol, begadang, bagian dari lifestyle itu bisa jadi faktor resiko terjadinya stroke pada usia muda. Iya, dan kembali lagi minuman kemasan ya dokter ya Betul, menyebabkan diabetes ya betul. dokter ya. Dan sekarang nggak lagi banyak ini kan, minuman kemasan, akhirnya apa? Ginjalnya rusak. Ginjalnya rusak, apa yang terjadi? Tensinya tinggi, Iya. sama saja ya dokter. Betul. Jadi kembali lagi faktor resikonya banyak sekali Betul. ya dok Faktor ya. resikonya banyak sekali dan mulai banyak berubah, banyak karena yaitu kebiasaan lifestyle Kembali sehari-hari. lagi ke lifestyle ya dokter ya. Betul. Baik dokter, izin dokter untuk bagaimana cara pencegahan stroke melalui gaya hidup sehari-hari dok? Nah, tadi yang sudah sempat kita bilang ya, bahwa ya lifestyle penting banget. Jadi tidak begadang, tidak merokok, tidur yang cukup ya. Jadi minimal banget 7 sampai 8 jam, dan tidur siang itu tidak bisa tidur siang itu tidak bisa menggantikan tidur malam. Kita tahu bahwa ada hormon-hormon tertentu yang memang kerjanya di malam hari. Benar banget, tidak Dok. bisa digantikan di siang hari gitu Benar ya. banget, Jadi dokter. jadi tidak begadang, olahraga teratur minimal 30-35 menit sehari gitu ya. Sehari ya dokter ya untuk olahraga 30 Betul. sampai 35 menit ya dokter. Iya, kan tidak perlu harus harus ke gym, tidak harus ke ini kan, Betul, Dok. tidak harus ke gym nanti saya nggak punya uang buat olahraga, enggak lah ya, jalan aja 30-35 menit itu cukup sebenarnya ya. Ada sebenarnya beberapa olahraga juga gratis ya dok ya, seperti berlari dan berjalan kan gratis ya dok ya. Jadi betul. itu bukan alasan ya dok Iya. ya untuk kita tidak berolahraga. Betul sekali Dokter Kumala ya. Baik dokter, apa peran diet dan pola makan dalam mengurangi resiko stroke ya dokter? Nah, tadi yang sudah kita bilang ya. Betul, Dok. Jadi resiko stroke ada yang bisa dirubah, tidak bisa dirubah. Salah satunya hipertensi yang bisa dirubah. Apa yang bisa kita kontrol nih? Ya, jangan terlalu asin ya. Natrium itu kan meningkatkan tensi. Kemudian apalagi kolesterol. Perhatikan konsumsi kolesterolnya. Gorengan ya. Betul dokter. Suka nggak nyadar Kalau soalnya anak kita ya. sekarang ya nyeblak ya dok ya. Kalau cewek-cewek ya dok ya tuh bikin ya. tensi Ya. tinggi ya dok kalau kayak Tuh gitu ya, dok. asin terus karbohidrat ya.
terlalu Betul, tinggi dokter, karbohidrat gitu. Terus apalagi tadi diet ya pastinya, tidak minum alkohol, jangan lupa itu. Merangkum sedikit dokter, jadi di stroke itu penyakitnya global ya dok ya, bisa vokal dan global. Kalau global berarti bisa mendadak ya dokter untuk stroke itu. Lalu kita di stroke itu ada tadi dok segera ke rumah sakit ya dok ya, atau segera ke RS. Betul. Lalu ada stroke iskemik dan stroke hemoragik. Kalau misalnya yang iskemik itu stroke iskemik dan hemoragik. Kalau misalnya hemoragik ya bisa pendarahan ya dok ya, kalau iskemik tidak. Lalu kalau misalnya, tapi dua-duanya sama-sama bahaya ya dokter ya untuk tubuh kita. Lifestyle itu harus dirubah ya dok ya, termasuk ya diet dan pola hidup sehat. Termasuk olahraga dok ya, tadi disebutin sama dokter, olahraga 30-35 menit sehari. Terus diet dan tidak minum alkohol yang paling utama ya dok ya, karena alkohol ya sekarang beberapa sudah minum alkohol ya dok ya, walaupun usia muda. Terus stroke bisa terkena juga pada usia muda ya dok ya. Nah, Sobat RSPPN, semoga ngobrol-ngobrol kita kali ini membuka wawasan kita semua yang menonton ya. Baiklah Sobat RSPPN, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Terima kasih dokter untuk ilmu yang sangat bermanfaatnya. Terima kasih kembali Dokter Kumala. Semoga dapat memotivasi kita untuk tetap hidup sehat. Terima kasih juga untuk Sobat RSPPN yang sudah menonton podcast Papdong. Semoga podcast ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa follow IG kita di @rsppnsudirman.id dan jangan lupa like, subscribe YouTube kita di RSPPN Sudirman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehatku, sehatmu, sehat kita semua.